Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun tujuan mempelajari materi ini yang pertama, memahami bacaan Al-Quran Surat Luqman ayat 13-14, Surat Al-Baqarah ayat 83, dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada manusia. Berikut bacaan Quran Surat Luqman ayat 13-14 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Silahkan diamati. Perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban beribadah dan berbuat baik atau ihsan. Perhatikan bacaan hadis tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bacaan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Asbabun nuzul Quran Surat Luqman ayat 13-14, di mana tidak ada sebab khusus yang mendorong turunnya surat ini, tetapi ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkan ayat ini ketika Allah menurunkan ayat ke-82 surat Al-An'am ayat 6, para sahabat merasa keberatan. Maka mereka datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah dia di antara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim?" Beliau menjawab, "Bukan begitu. Bukanlah kamu telah mendengarkan wasiat Luqman kepada anaknya? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Analisis isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14, di mana orang tua wajib menanamkan ajaran Islam kepada putra-putrinya sejak dini. Setiap anak berbuat baik kepada kedua orang tua, dan materi ajaran Islam yang ditanamkan oleh orang tua yang pertama adalah tentang tauhid. Syirik adalah dosa yang paling besar. Orang tua, terutama ibu, adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan seorang anak. Dan setiap anak wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tua dengan menghormatinya. Tidak ada sebab khusus yang mendorong turunnya surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Namun menurut Imam Syuuti, apabila ada suatu ayat tidak ada sebab-sebabnya secara khusus ayat tersebut turun, ayat tersebut masih ada hubungannya dengan sebab turunnya ayat sebelumnya. Adapun kandungan Al-Baqarah ayat 83 yang pertama adalah larangan beribadah kepada selain Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, perintah mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Adapun kandungan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, setiap muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan ia kecukupan dan ditutupi kefakirannya. Ketiga, setiap muslim yang mendapat kelebihan harta hendaklah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur serta berbagi kepada yang membutuhkan. Adapun kandungan hadis tentang berbuat baik, diceritakan bahwa Rasulullah SAW berdialog dengan malaikat Jibril tentang ihsan atau berbuat baik. Penekanan dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam harus dapat berperilaku ihsan. Artinya, ketika beribadah harus mampu merasa melihat Allah, maka harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melihat kita. Beribadah seperti ini dapat menjadikan khusyuk dan ikhlas hanya karena Allah.
Adapun hikmah mempelajari isi kandungan Quran surat Luqman ayat 13-14, yaitu umat Islam sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari Luqman. Dalam mendidik anak, hendaknya bersumber dari ajaran Islam, dilakukan sejak dini, secara terus-menerus, dimulai dari ajaran tauhid atau keimanan, kemudian ibadah dan akhlak, disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Sedangkan hikmah mempelajari isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu umat Islam dilarang berbuat syirik dalam keadaan apapun. Dan untuk melakukan ibadah, sholat, dan zakat sebagai pencerminan perilaku kesolehan individual dan kesolehan sosial, harus berperilaku baik terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta bertutur kata yang baik terhadap manusia. Hikmah mempelajari isi kandungan hadis tentang kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah SWT, yaitu setiap muslim wajib beribadah kepada Allah karena beribadah adalah tugas utama dan tujuan kita diciptakan. Kemudian, semua makhluk diberikan Allah SWT nikmat yang berbeda-beda, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Apabila itu sebuah kenikmatan yang kita dapatkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mempelajari isi kandungan hadis tentang berbuat baik. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam harus mampu menghadirkan sikap ihsan sebagai berikut, yaitu di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sehingga harus berusaha melakukan secara khusyuk, yakni menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa kita. Kemudian, apabila belum mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa kita, kita harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sikap dan perilaku yang harus dikembangkan terkait dengan materi ini. Sikap dan perilaku yang harus dijauhi. Pertama, manusia dilarang bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari dan jangan berpikir melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada persoalan, menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri, berperilaku yang baik dan jangan kasar saat musyawarah. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis atau cerdas setiap anggota kelompok musyawarah tanpa berpegang teguh. Keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal sesuai pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seorang ulil albab tidak mampu menghasilkan konsep atau pemikiran yang tidak benar. Kemudian semangat belajar dari kitab suci dan sejarah, di mana kitab suci yang datang dari Allah dan sejarah pada masa lalu merupakan rujukan penting untuk berpikir bagi seorang ulul albab. Kemudian menyeimbangkan antara berzikir dan berpikir, dan memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang yang ulul albab memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk wawasan yang luas serta berpikir selalu dengan nilai-nilai Al-Quran. Selain itu, seorang ulil albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguannya dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkan agama Allah. Selain itu juga, masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku syirik tidak akan dibiarkan oleh seorang ulil albab. Ia akan terus berusaha untuk mentauhidkannya. Seorang ulil albab selalu kritis terhadap pemikiran, sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Selain itu, seorang ulil albab selalu mempertahankan kebenaran
walau hanya seorang diri, dalam menghadapi segala kebatilan yang semakin merajalela. Kemudian seorang ulil albab bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala serta menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu yang ada dalam Al-Qur'an maupun gejala-gejala alam untuk menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Selain itu, seorang yang ulil albab senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun malam telah sunyi dengan segala rintihan, permohonan ampun, dan pengaduan segala derita serta fenomena perilaku manusia di muka bumi ini. Demikian materi kita kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.